شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Tahun ini kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Yang sekarang kita sudah berada 10 terakhir bulan Ramadan. Mari kita optimalkan ibadah kita. Kita tingkatkan amal ibadah kita. Insya Allah kita menjadi orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat-saat sekarang kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan, kata Allah Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar ini adalah bulan yang mulia. Kenapa dikatakan bulan yang mulia? Karena Al-Quran diturunkan Allah pada malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar turun? Secara umum di dalam bulan Ramadan. Menciut lagi dalam bulan Ramadan kapan? Allah menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menurut jumhur ulama, turunnya Al-Quran bulan Ramadan tanggal 17. Walaupun ada pendapat mengatakan tanggal 27. Itu tidak jadi masalah. Masalah khilaf. Turun tanggal 17 Ramadan. Lalu bagaimana cara kita mendapatkannya? Lailatul Qadar. Dipersempit lagi, kata Nabi, 10 hari di akhir bulan Ramadan. Disempit lagi 10 akhir Ramadan kapan? Tanggal-tanggal ganjil bulan Ramadan. Oleh karena itu mari kita untuk bertekad mendapatkan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Bagaimana Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar min alfi syahrin. Kalau kita ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita sama dengan ibadah sebanyak 1000 bulan. 1000 bulan dikalikan dengan tahun, lebih kurang 83 tahun. Bayangkan. Maka dikatakan Lailatul Qadar bulan yang mulia. Ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi di dalam bulan Ramadan, khususnya pada malam Lailatul Qadar, ibadah kita seolah-olah 83 tahun. Umur kita belum tentu 83 tahun. Berbahagialah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya kemuliaan. Ibadah di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu mari di akhir-akhir Ramadan ini, terutama tanggal-tanggal ganjil bulan Ramadan, di akhir Ramadan, berbanyak ibadah. Berbanyak zikir. Berbanyak istighfar. 3. Berbanyak ibadah. Berbanyak zikir. Berbanyak istighfar. Kenapa diturunkan di akhir 10 akhir Ramadan? Tidak semua di dalam bulan Ramadan Lailatul Qadar turun. Sampai tanggal 20 Ramadan orang yang puasa, dia sudah mendapatkan kesadaran dan kesucian.
maka saat-saatnya dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Bulan yang mulia. Dikatakan bulan yang mulia juga karena Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Maka saya katakan tadi, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Kita ini sudah zikir, ya, sudah zikir. Tapi diperbanyak lagi. Zikir terus kita nih. Begitu masuk masjid, zikir. Zikir. Keluar rumah, zikir. Bismillah, amantu billah, wa tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Zikir. Begitu mau makan, zikir. Allahumma barik lana, Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu, birahmatika ya arhamar rahimin. Zikir. Mau tidur, zikir. Kata Nabi, diusahakan mau tidur, baca Ayatul Kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Apa dasarnya? Di zaman Rasulullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu diperintahkan Allah untuk menunggu kumpulan zakat. Menunggu kumpulan zakat. Pada satu malam, datang orang tua. Langsung mengambil zakat itu. Kata Abu Hurairah, saya diperintahkan Nabi menunggu zakat ini. Kenapa Anda mengambil? Tolong katanya, tolong. Karena anak istri saya tidak makan kalau tidak mengambil ke sini. Nah, didengar oleh Abu Hurairah, timbul kasihan, dilepaskan. Malam besok datang lagi. Nah, kata Abu Hurairah, sekali ini tidak ada ampunan. Saya akan tangkap Anda menghadap Rasul. Tolong katanya. Sekali ini baik katanya. Keluarga saya tidak makan kalau tidak mengambil kumpulan zakat ini. Oh, Abu Hurairah timbul kasihan, dilepaskan. Malam ketiga datang lagi. Langsung ngambil. Kata Abu Hurairah, sekali ini tiada maaf bagimu. Kau sudah berjanji tidak akan datang, tidak mengambil, sekarang mengambil. Minta tolong nian. Supaya saya tidak datang, katanya. Baca Ayatul Kursi, mau tidur. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Insya Allah saya tidak akan datang lagi. Keesokan harinya, Rasul datang. Apa kabar kata Nabi? Semalam datang lagi uang itu. Nyembah-nyembah, minta maaf dia. Dan dia berpesan supaya dia datang. Apa pesannya kata Nabi? Mau tidur, baca Ayatul Kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Kata Nabi benar, tapi bohong. Kata Nabi benar orang itu, tapi bohong. Maksudnya, yang diajarnya itu benar. Bohong bukan wong, itulah setan. Setan menyerupai manusia. Itulah yang kita baca dasarnya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Perbanyak zikir. Zikir yang afdhalu zikri la ilaha illallah. Di antara zikir itu yang paling afdal, yang paling bagus, baca la ilaha illallah. Sebanyak mungkin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun cepat, cara bacanya yang benar. Sebab ada zikir untuk mendapatkan pahala banyak, banyak baca zikir, tapi salah. Kalau dia baca, la ilaha illallah, apa artinya? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi kalau dibacanya lam yang pertama itu pendek,
Artinya sudah berubah. Contoh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hukumnya haram. Kenapa? Lam situ dibacanya pendek. Kalau lam itu pendek, di dalam ilmu nahu namanya lam qasam, lam sumpah. La ilah, demi ada Tuhan, illallah, selain daripada Allah. Sudah berapa artinya? Kalau dibacanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi kalau bacanya la ilaha illallah, demi ada Tuhan selain daripada Allah. Oleh karena itu, mari kita perbanyak zikir, tapi zikir yang benar. Zikir yang benar. Sebab salah baca, salah arti. Kemudian perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun. Walaupun kita sudah diampunkan Allah. Kita puasa ini sudah diampunkan Allah. Kata Nabi, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dua hadis. Ada hadis mengatakan man qama Ramadan. Ada man shoma Ramadan. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan. Man qama Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan. Artinya, malam harinya melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir. Man qama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita puasa Ramadan karena Allah, malamnya kita isi dengan sholat tarawih dan witir, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Makanya saya katakan tadi, kenapa Lailatul Qadar turun 10 akhir Ramadan? Karena kita sudah sadar dan suci. Sudah mendapatkan kesadaran dan kesucian. Walaupun kita sudah diampunkan Allah, perlu minta ampun. Mak mana cara minta ampun? Ada cara. Mak mana caranya? Dijuluk. Tahu tak nyuluk? Bu, tahu tak nyuluk? Kalau ada mangga, supaya nampak, dijuluk. Nah, nyuluknya ini pakai alat. Mungkin kayu, mungkin bambu. Supaya dia nampak. Nah, ampunan itu supaya turun kepada kita, dijuluk. Mak mana cara nyuluknya? Perbanyak ibadah yang soleh, amal soleh, dan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juluk, insya Allah nyampak. Tapi kalau nyuluk, tak kata alat, tak bisa nyampak. Semua orang mengharapkan turunnya Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu turun pada semua orang? Tak mungkin. Dia turun, ada yang ditujunya turun. Ada yang ditujunya. Siapa? Yang sudah siap. Menantikan Lailatul Qadar turun. Artinya Lailatul Qadar yang pertama, kemuliaan. Yang kedua, pengertian Lailatul Qadar. Qadar artinya sempit. Tadi Qadar artinya mulia, yang kedua artinya sempit. Kenapa dikatakan sempit? Pada malam Lailatul Qadar turun malaikat bersama Jibril menemui orang yang siap menantikan Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha min kulli Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Nah, ini kan yang kita harapkan. Sehingga kita tidak jengok. Sempit. Para malaikat turun Lailatul Qadar bersama Jibril. Dengan izin Allah. Untuk apa? Min kulli amr. Mengatur urusan manusia. Nah, siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, beruntunglah orang itu. Insya Allah akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini pengertian Al-Qadar sempit. Di dalam ayat yang lain, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki bagi orang yang dikehendakinya. Dir sempit. Kita apa tidak nyengok? Kenapa? Gaib. Pada malam Lailatul Qadar turun, menurut jumhur ulama tafsir,
turun beberapa malaikat bersama Jibril untuk mengatur kehidupan manusia. Inilah yang kita cari. Insya Allah, kalau ketemu dengan Lailatul Qadar, sudah dijamin akan bahagia dunia dan akhirat, akan dibimbing oleh malaikat agar selamat dunia, selamat sampai akhirat. Oleh karena itu, Pak, Bu, mari akhir-akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, terutama malam-malam ganjil, perbanyak ibadah, perbanyak istighfar. Insya Allah, karena kita sudah mendapat kesadaran dan kesucian, tinggal menunggu saat-saat Lailatul Qadar turun. Kalau kita siap menunggunya dengan perbanyak amal, banyak ibadah, zikir dan istighfar, insya Allah Lailatul Qadar turun akan menemui kita. Makanya kalau kita ketemu dengan Lailatul Qadar, kita berdoa, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa anni ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa anni ya karim. Baca minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya kira demikian saja. Karena kultum kan, saya tidak panjang, tidak pendek, yang sedang-sedang saja. Terima kasih. Lebih kurang saya atur maaf. Pada Tuhan saya mohon maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.